Baik, di sini saya Caleb Jusia Gislerna, NIM 2020-70004 akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu mengenai leukemia limfoblastik akut. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari leukemia limfoblastik akut. Leukemia limfoblastik akut adalah kanker darah yang terjadi ketika limfoblas atau sel darah putih yang belum matang itu memperbanyak diri dengan cepat sehingga sehingga sel darah putih tersebut akan membuat suatu kejadian di mana sel darah putih yang harusnya membelah atau memperbanyak diri dengan waktu yang normal, akhirnya dia menjadi cepat dan akhirnya menjadi sel yang ganas. Nah, di sini saya akan menunjukkan mind map saya yang saya sudah buat. Dokter dan teman-teman bisa lihat di belakang. Di sini saya akan memulai mempresentasikan mind map saya, mulai dari klasifikasi, patofisiologi, penegakan diagnosis, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, dan juga tata laksana, dan pada akhirnya saya akan menutup dengan prognosis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mulai dari yang pertama, yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari leukemia limfoblastik akut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ada dua, yaitu yang akut sama kronik, ada di sebelah sini. Nah, yang membedakan akut sama kronik adalah saat terinfeksi, yaitu pada biopsi sumsum tulang kita bisa lihat pada akut, yaitu nanti akan terjadi sel blast yang meningkat. Namun pada kronik sudah terjadi granulosit yang imatur dengan berbagai tahapan yang sudah mau bermaturasi. Nah, juga terdapat berbagai jenis, yang pada akut terdapat myeloid atau AML, yang dimana di sini 80% sampai 90% kasus pada dewasa maupun anak, yang di sini ditandai dengan ditemukannya myeloblast. Kemudian ada juga limfoid, atau yang sekarang kita akan bahas topik kita, yaitu leukemia limfoblastik akut, yang dimana di sini terdapat limfoblast yang lebih dari 20% dan paling sering pada anak-anak. Kemudian myeloid atau CML, di sini pada dewasa, di sini tanda khasnya itu kromosom Philadelphia. Dan yang terakhir yaitu limfoid atau CLL, yang dimana tanda khasnya yaitu pasien di atas 55 tahun, dan juga terdapat smudge cell atau small lymphocyte smudge cell. Itu makanya namanya CLL. Nah, yang berikutnya kita akan masuk pada patofisiologinya. Di sini patofisiologinya bisa kita lihat sama-sama pada ALL sini. Kita lihat itu terjadi karena yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu akumulasi dari genetik yang abnormal atau yang imatur yang memperbanyak diri dengan cepat, yang akhirnya sel B dan sel T prekursor itu akan membuat yang namanya neoplastic lymphoid. Nah, neoplastic lymphoid ini akan menjadi sel blast, yang dimana dia akan berakumulate atau memperbanyak diri dengan cepat di bone marrow. Nah, sehingga akhirnya akan dia memperbanyak diri dengan cepat sehingga tidak seimbang, sehingga dari kasus ini dapat terjadi expanding marrow atau tulang itu terjadi perubahan, sehingga nanti akan ada bone pain atau kesakitan pada tulang, dan juga bisa menyebabkan dari kejadian abnormal dari mekanisme sel darah putih ini membuat banyak hal, yaitu penurunan berat badan, malaise, demam, dan lain sebagainya, karena ini termasuk dalam inflamasi. Nah, kemudian terdapat akan ada abundance of blast displays other blood precursor from marrow, yang dimana berarti akan terjadi development atau diferensiasi, yang diferensiasi ini akan mengakibatkan pansitopenia, dan pansitopenia ini akan mengakibatkan penurunannya neutrofil, penurunannya red blood cell, dan juga penurunan platelets, yang dimana nanti di sini 20% dari marrow itu menjadi blast, yang seperti saya sudah jelaskan, yaitu salah satu yang identik dari akut limfoblastik leukemia. Kemudian habis neoplastiknya neoplastic blastnya memenuhi bone marrow, di sini akan keluar di darah. Nah, keluar di darah ini yang akan mengakibatkan menjadi
berubah high turnover of this cancerous cell atau menjadi sel kanker, yang dimana di sini sangat berbahaya, dimana karena sel kanker ini ditandai diakibatkan karena sel yang lisis yang akan mengakibatkan merilis contents intraseluler, yaitu seperti urit, asid, K+, LDH ke dalam plasma, yang dimana sebenarnya tidak boleh secara mekanismenya tidak seperti itu. Maka sudah jelas bahwa karena ALL atau akut limfoblastik leukemia disebabkan oleh ditandai oleh dengan adanya banyaknya yang kita bisa temukan, yaitu limfoblast yang kira-kira lebih dari 20%. Ya. Kemudian kita akan masuk pada penegakan diagnosisnya. Di sini penegakan diagnosisnya yaitu melakukan anamnesis dengan teknik alloanamnesis, karena pada kasus pasien tersebut adalah anak. Nah, pertama yaitu menanyakan keluhan utama, yaitu dilihat bintik-bintik merahnya apakah terdapat di anamnesis dijelaskan bahwa terdapat bintik-bintik merah di tangan, maka harus ditanyakan onset, lokasi, jumlah banyak, dan ukurannya. Kemudian menanyakan keluhan penyerta, yaitu pada kasus yaitu ada benjolan di leher, perut membesar, demam tanpa sebab, nafsu makan menurun, nyeri di kaki saat berjalan. Dan juga ada anamnesis tambahan yang harus dilakukan, yaitu menanyakan riwayat keluarga, di mana apakah ada keluarga yang sakit seperti pasien tersebut, kemudian riwayat penyakit terdahulu, apakah penyakit yang dialami pasien itu sudah berulang atau pertama kali, dan juga riwayat gizi atau imunisasi, karena pasien merupakan anak 2 tahun, maka harus ditanyakan riwayat gizi dan keseimbangan riwayat imunisasi dan keseimbangan gizinya. Next, lakukan pemeriksaan fisik. Akan dilakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan seperti yang ada di mind map, teman-teman bisa baca saja. Nah, kemudian akan masuk pada pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan penunjang yang digunakan gold standarnya adalah mengintegrasikan kita melakukan studi morfologi sel dengan aspirasi bone marrow. Aspirasi bone marrow atau immunofenotype dan genetika maupun sitogenetika. Nah, aspirasi bone marrow ini dapat diambil di bagian bone marrow dengan akan ditusuk dengan needle bone marrow dan akan dilakukan aspirasi untuk diambil cairannya atau dilakukan yang namanya biopsi, yang bisa yang cairan tersebut akan dipakai untuk dilihat di laboratorium. Dan juga terdapat pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan leukosit, eritrosit, dan trombosit. Kemudian kita akan masuk pada diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya ada 5, yaitu infeksi, bisa saya ini infeksi virus seperti mononukleus, cytomegalovirus. Kemudian keganasan sumsum tulang lainnya, misalnya neuroblastoma atau rhabdomyosarcoma, yang dimana gejalanya mirip. Kemudian bisa saya ini koagulasi intravaskular diseminata, bisa saja penyakit hematologik seperti idiopatik trombositopenik dan anemia aplastik. Kemudian bisa juga ini kelainan sumsum tulang seperti Fanconi disease. Tata laksananya diberikan, kemudian kita akan masuk pada tata laksana. Diberikan 3, yaitu kita pertama harus merujuk pada dokter spesialis, dan juga diberikan 3, yaitu induksi remisi, konsolidasi, dan pemeliharaan atau perawatan. Yang pertama remisi induksi bisa diberikan vincristin 1,8 mg setiap minggu, maksimal 2 minggu 3-5 dosis. Kemudian prednison 45 mg setiap hari selama 3 minggu. Kemudian asparaginase 500 international unit per kilogram per hari selama 10 hari intravena, dimulai dari hari ke-17 sampai ke-28. Ada catatan untuk yang berisiko jelek akan ditambah danurobikin. Nah, kemudian pengobatan pencegahan yaitu radiasi kepala yang bisa dibaca sendiri, dan juga metotrexate. Kemudian ada terapi pemeliharaan diberikan selama 2 tahun, yaitu vincristin dan prednison dengan dosis yang ada, dan juga mercaptopurin dengan dosis yang ada di mind map ini. Baik, kemudian ada tata laksana non farmakologi juga, yaitu pemberian nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, menghindari infeksi, dan menghindari paparan radiasi dan bahan kimia berbahaya. Untuk radiasi ini tidak semua radiasi, cuma ada beberapa radiasi dari beberapa pabrik atau perusahaan yang sangat berbahaya bagi manusia, maka harus dihindari. Oke. Untuk prognosisnya ada 3, yaitu ad vitamnya dubia, ad functionamnya dubia, dan ad sanationamnya dubia.
Baik, itu adalah presentasi dari mind map saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Caleb Jusya Geslerna, pamit undur diri. Terima kasih.